Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam, saudaraku, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari menjelang sore ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam tausiah rutin kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Salawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada kesempatan yang berharga ini tentang kandungan dan spirit dari surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah salah satu surat yang senantiasa kita baca, baik dalam tilawah rutin kita maupun dalam salat kita, apakah itu salat fardu ataupun salat sunnah. Surah ini hampir semua kalangan menghafalnya, mulai dari imam masjid, para dai dan ustadz, sampai anak-anak TK, alhamdulillah, mereka menghafal surah Al-Ma'un. Karena itu, kita perlu untuk mengkaji, mendalami apa kandungan, apa spirit yang bisa kita raih, yang bisa kita ambil manfaatnya dari surah Al-Ma'un ini. Ikhwatal Islam, surah Al-Ma'un termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan sebelum terjadinya peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Apakah dia diturunkan di kota Mekah secara langsung atau diturunkan di luar kota Mekah? Jadi selama belum terjadi peristiwa hijrah, maka semua surat-surat yang turun dikategorikan surat Makkiyah. Sebaliknya, surat-surat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan setelah hijrah Nabi itu dinamakan dengan surah Madaniyah. Baik itu yang turun di kota Madinah maupun yang diturunkan di luar kota Madinah, maka dinamakan dengan surah Madaniyah. Inilah perbedaan antara Makkiyah dengan Madaniyah. Ikhwatal Islam, surat Al-Ma'un ini urutannya dalam Al-Quran, dalam mushaf itu urutan yang ke-107. Dan surat ini terdiri dari 7 ayat, sama persis dengan jumlah ayat yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Surat Al-Ma'un, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki kandungan pelajaran, spirit yang begitu luar biasa. Paling tidak ada 4 kandungan yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Yang pertama terdapat dalam ayat 1, 2, dan 3. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kalian, tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Ciri dari mereka yang mendustakan agama, mereka yang mendustakan hari pembalasan, mereka yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, cirinya yang pertama kata Allah, yad'ul yatim. Mereka senantiasa menghardik anak-anak yatim, tidak berbelas kasih kepada mereka, ya, bersikap kasar, ya, kepada orang-orang, kepada anak-anak yatim, ya, enggan untuk berbelas kasih, enggan menyantuni mereka, ya, enggan untuk menolong, membantu mereka. Kemudian yang kedua dari ciri orang yang mendustakan agama Allah dan hari pembalasan, wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya, mereka, ya, enggan, ya, untuk memberi makan fakir miskin, ya, mereka bersikap acuh, tidak memberikan perhatian, ya, kepada orang-orang fakir dan miskin. 3 ayat yang pertama ini, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan kepada kita satu spirit, satu semangat yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam hidupnya, ya, yaitu gemar, ya, menyantuni anak-anak yatim, gemar memberi makan fakir miskin, ya, karena memberi makan fakir miskin dan menyantuni anak-anak yatim adalah salah satu ciri yang dimiliki oleh seorang muslim yang bersih hatinya, yang suci jiwanya, yang di dalam dirinya ada kasih sayang yang luar biasa, ada kelembutan, ada cinta kasih, ya, yang luar biasa. Dan mereka yang menyayangi saudaranya sesama muslim, apalagi ini anak yatim, apalagi ini orang miskin, maka kala Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya di hari kiamat, akan menyayanginya di akhirat. Bahkan balasan orang yang menyantuni anak yatim, balasan orang yang senantiasa, ya, mengasuh, membantu, memberikan perhatian kepada anak yatim, kelak akan disandingkan kedudukannya dengan kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat yaitu Sahal ibn Sa'ad, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang fadilah menyantuni anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku, ya, bersama pengasuh anak-anak yatim di surga nanti seperti ini, kata beliau. Wa asyara bisyababatihi wal wusta. Lalu beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk beliau dan jari tengah beliau, ya, wa farraja bainahuma, dan merenggangkan sedikit, ya. Hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita betapa tingginya, betapa mulianya kedudukan mereka yang senantiasa mengasuh anak yatim, menyantuni anak-anak yatim, ya, senantiasa mengusap kepala mereka, meringankan beban hidup mereka, menghibur kesedihan yang mereka rasakan. Maka karena mulianya perbuatan ini, maka Allah akan tinggikan kedudukan mereka kelak, lalu disandingkan bersama
kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh berbahagia ya mereka yang hari ini ya senantiasa ya memberikan perhatian kepada anak-anak yatim ya dengan kebahagiaan yang luar biasa kelak, yaitu bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan memberi makan fakir miskin ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dinukil oleh seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menanggung hidup ya para janda dan orang-orang miskin, pahalanya seperti pahala orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Jadi mereka yang menanggung ya kebutuhan hidup orang-orang miskin, baik itu para janda-janda yang ditinggal oleh suami mereka ya, apakah karena perang seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW, atau karena kecelakaan, atau karena yang lainnya, ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dia bantu kehidupan para janda, kemudian dia bantu kehidupan orang-orang miskin dengan harta yang dia miliki, maka pahalanya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan kata Nabi, wa kalladzi yasumun nahar, bahkan pahalanya juga sama seperti orang yang puasa di siang hari, wa yaqumul lail, dan orang yang salat di malam hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Ini keutamaan yang luar biasa ya bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Sama seperti jihad di jalan Allah ya. Sama seperti orang yang berpuasa sepanjang hari, dan sama dengan orang yang sholat sepanjang malam ya. Subhanallah. Ikhwati fillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu lewat kesempatan tausiah ini saya ingin mengajak kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang Allah titipkan harta ya, yang berlimpah ruah, yang berlipat ganda, kepada orang-orang kaya dimanapun berada. Mari buka pintu hati kita untuk memberikan perhatian kepada orang-orang lemah ya di antara kita, yaitu fakir miskin di sekitar kita. Apakah itu tetangga kita, ikhwati fillah rahmati Allah ya, karib kerabat kita, keluarga kita, atau saudara kita sama muslim ya. Kita bantu mereka, kita santuni mereka ya, dan insya Allah kebaikan hati kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya yang luas dan seluas langit dan bumi. Sebaliknya, orang yang enggan menyantuni anak yatim padahal dia mampu ya, bahkan sebaliknya dia menzalimi anak yatim, dia menghardik, bersikap keras kepada anak-anak yatim ya, dia senantiasa menyakiti orang-orang lemah dari kaum muslimin ya, maka ini tanda dari tanda orang yang mendustakan agama dan tidak yakin adanya hari pembalasan ya di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Spirit yang kedua, ikhwati fillah, dari surat yang mulia ini adalah spirit menunaikan salat pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Ya, maka celakalah orang yang salat. Ya. Orang yang salat saja bisa celaka, ikhwati fillah. Apalagi mereka yang tidak salat. Na'udzubillah. Lalu siapakah orang yang celaka
Karena salatnya itu, yang pertama kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lengah, yang lalai dari salatnya. Kata an salatihim di sini, ya, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang munafik. Adalah orang-orang munafik yang mereka ketika berada di keramaian, ketika dilihat oleh orang banyak, mereka melaksanakan salat. Tetapi ketika mereka sendiri berada di tempat yang sepi, mereka enggan untuk melakukannya. Karena motivasi salatnya orang munafik itu tidak lain adalah untuk mengharapkan pujian dari manusia, agar disanjung, agar dipuji oleh orang lain, ya, bukan untuk mengharapkan ridha dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, ya, dibalas oleh Allah dengan wail, ya. Wail itu kata ulama artinya azab. Sebagian yang lainnya mengatakan wail itu adalah lembah yang ada, ya, di kerak neraka jahanam, ya. Saking buruknya lembah al-wail ini, ya, jahanam sendiri setiap harinya memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari lembah tersebut. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah bersabda, "Inna fi jahannam lawadiyan." Sesungguhnya di neraka jahanam itu ada sebuah lembah, kata Nabi SAW. "Tasta'idhu jahannam min dhalikal wadi." Neraka jahanam sendiri memohon perlindungan dari Allah, ya, kepada Allah dari lembah tersebut, ya, karena dahsyatnya, ya. Setiap hari kata Nabi, fi kulli yaumin 400 marrah, 400 kali neraka jahanam memohon perlindungan kepada Allah dari lembah tersebut, ya. Lalu milik siapa lembah itu? Diperuntukkan bagi siapa? U'idda dzalikal wadi lil mura'ina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembah yang ada di neraka jahanam ini diperuntukkan bagi orang-orang yang riya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa mengharapkan pujian manusia, ingin disanjung oleh manusia, dia mengabaikan pujian Allah, dia mengabaikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah balasannya, yaitu lembah yang ada di kerak neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon perlindungan dari Allah, ya, dari lembah tersebut. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri orang yang celaka baik di dunia maupun di akhirat adalah mereka yang lengah, yang lalai dari salatnya. Lalu kata sahun di dalam ayat tersebut memiliki 3 makna, ya. Lalai dari salat pada waktunya. Jadi seseorang, ya, senantiasa menunda salat sehingga ketika menjelang waktu berakhirnya atau bahkan dia baru melaksanakan salat di luar waktunya, ya. Ini termasuk orang yang sahun, ya, lalai. Dia tidak salat kecuali di akhir waktu, bahkan di luar waktunya, ya. Taruhlah misalnya salat asar beberapa menit, ya, sebelum masuknya waktu maghrib, ya. Begitu juga salat subuh misalnya beberapa menit sebelum terbitnya matahari, ya. Maka orang-orang seperti ini termasuk kategori orang yang sahun, ya. Kemudian yang kedua kata ulama, ya, orang yang salat di waktunya tetapi dia lalai dari syarat dan rukunnya, ikhwati fillah rahmati Allah, ya. Dia mengabaikan sebagian syarat-syarat sahnya salat, seperti tidak menjaga diri dari najis misalnya, ya. Kemudian tidak salat
di waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terbuka auratnya dan sebagainya. Ikhwati fillah, ya. Begitu juga ketika melaksanakan rukun salat, ya. Diabaikan sebagian rukunnya, misalnya tumakninah, ya. Dia tidak menjaga tumakninah salat. Dia salat seperti apa? Ayam yang mematuk makanan begitu cepatnya, ya, sehingga salat ini tidak terasa, ya. Kelezatannya, ketenangannya dia tidak rasakan. Yang penting bagaimana bebannya itu selesai, ya. Ini termasuk sahur. Yang ketiga kata ulama, dia tidak memperhatikan kekhusyuan salatnya. Dari awal hingga akhir dia salat dengan tidak khusyuk dan dia tidak berusaha untuk khusyuk. Maka ini juga termasuk sahur. Tetapi kalau kita sudah berusaha, ya, salat tepat waktu, namun karena uzur, ikhwati fillah, kita sudah berusaha menjaga syarat sahnya salat, syarat wajibnya. Kita berusaha menjaga rukun-rukunnya. Walaupun mungkin 1-2 yang terabaikan, ikhwati fillah. Dan kita sudah berusaha untuk khusyuk. Tetapi ada datang gangguan dalam salat kita. Ada bisikan-bisikan dalam salat kita, ya. Maka insya Allah yang seperti ini tidak termasuk dalam kategori sahun. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu spirit yang kedua dari surah ini adalah, ya, agar kita berusaha menunaikan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu, ya, telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ikhwati fillah, ya, dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling utama, ya. Maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Spirit yang ketiga dari surah ini, ya, yaitu spirit untuk mengamalkan kebaikan, ya, dan berbuat baik kepada sesama kita, ya. Kebaikan itu, ikhwas sekalian, akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan keberkahan, dan akan mendatangkan kebahagiaan. Semakin sering kita berbuat kebaikan kepada sesama kita, maka akan semakin bahagia hati kita, akan semakin tenang jiwa kita, dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjar orang-orang yang berbuat baik dengan surganya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, ya, arba'una khaslah, ya, a'lahunna manihatul anz, ma min 'amil ya'mal bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu al-jannah. Ada 40 amalan baik, kata Nabi. Jika salah seorang melakukan salah satunya, ya, dengan mengharapkan pahala dari Allah dan membenarkan janji Allah di akhirat kelak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Di antaranya, kata ulama, adalah menebar salam atau menjawab salam, ya. Kemudian mengunjungi orang sakit, ya, mengunjungi saudara sama muslim, ya, dan seterusnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekecil apapun kebaikan, mari kita lakukan ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah, spirit yang termuat dalam ayat ini adalah spirit untuk beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini terdapat dalam ayat yang ke-6, ya, yaitu alladzina hum yura'un, ya. Salah satu ciri orang yang celaka yaitu orang yang riya dalam beramal, ya, hanya mengharapkan pujian manusia dan agar disanjung oleh orang lain, agar dikatakan saleh, agar dikatakan ahli Al-Quran, agar dikatakan dermawan dan seterusnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu
agar kita dicintai Allah dan agar kelak Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita ahli surganya, maka lakukanlah semua amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah karena Allah semata. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura." Sungguh ya, kami memberimu makan wahai orang-orang miskin, kami menyantunimu wahai anak-anak yatim karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak minta ucapan terima kasih dan kami juga tidak mengharapkan balasan. Balasan kami hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 142. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, mari kita belajar ikhlas, membiasakan diri ikhlas dan menjadikan karakter kita salah satunya adalah ikhlas di dalam kita beramal. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah para pemirsa, demikian yang kita sampaikan pada kesempatan tausiah ini. Semoga 4 spirit ini dapat tertanam di dalam jiwa kita, sehingga dimanapun kita berada, kita selalu berusaha menyantuni anak-anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Kita juga selalu menjaga salat kita sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, kemudian gemar berbuat kebaikan sekecil apapun dan ikhlas di dalam beramal. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.